Halo pagi teman-teman. Pagi ini spesial banget. Kita berada di kediaman The First GM Kowe Indonesia, Bang Andri Faisal. Halo Azwan. Halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Aman perjalanan. Alhamdulillah Bang. Lancar Bang. Lancar ya. Gimana dari dingin ke panas? Dingin ke panas ya. Beradaptasi Bang. Kita minum dulu. Oke, Mau Masya minum Allah. yang dingin atau Dingin dong gimana? Bang. Dingin dong. Pakai es boleh dong? Boleh dong. Boleh ya. Wajib Bang. Iyalah. Kalau panas-panas gini emang paling enak minum es ya. Iya Bang. Oke, Azwan. Silakan dinikmati. Waduh, Masya Allah. Ini Ya. pure water dari Crystal Ice ya Bang. Dari Kowe. Thank you Bang. Yaudah yuk sambil duduk yuk biar santai kita ya. Oke Bang. Oke. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Azwan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Kediana sama anak-anak sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi mungkin masih agak capek. Kemarin kan sempat jalan ke Surabaya. Yang Iya. abang ini statusnya opening kantor Kantor. Iya. baru di Surabaya ya? Iya, finally. Jadi kita buka kantor lagi di Surabaya. Dulu pernah buka, cuman waktu itu posisinya kurang dapat diakses oleh banyak tim. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita di Jakarta, orang yang banyak di Jakarta tapi kantornya di BSD. Oke. Jadi Kowe akhirnya memutuskan untuk relokasi. Oke. Nah, kita pindah ke pusat kota. Oke. Kantornya cakep, secara penampilan juga sangat representatif ya. Terus ningkatin brand awareness juga Bang ya? Pasti karena customer juga kalau yang lewat situ pasti akan lihat Kowe-nya sendiri, dan kemudian kemarin Kowe juga sempat udah pasang iklan di billboard juga. Oke. Mudah-mudahan bisa ningkatin awareness penduduk Iya. di Surabaya ya. Hopefully ya Bang ya? Ya, Hopefully, oke. mudah-mudahan ya. Seru ya Bang? Eh, Ini mumpung mumpung abang santai juga gitu kan, kita pengen tahu nih Bang, jadi kalau misalnya abang boleh bercerita ya, kan abang tuh the first GM di Kowe Indonesia, yang ibaratnya dari betul-betul Kowe dari nol sampai sekarang yang mencetak angka yang luar biasa ya Bang. Yes. Membarengi perjalanan tersebut. Nah, boleh nggak Bang ceritain kayak flashback dari awal Kowe start selling di Indonesia September 2019 ya. sampai sekarang 2025, boleh nggak Bang perjalanan singkat Kowe Indonesia itu seperti apa? Iya, boleh lah. Karena menurut Abang sesuatu yang sangat-sangat menarik, sekaligus juga dari sisi performance menurut Abang fenomenal sih. Fenomenal Bang? Fenomenal sekali. Jadi memang kita kan baru pertama kali datang itu tahun 2019. Azwar udah join belum waktu itu? Belum, Azhar Belum, join ya? itu Juli 2020 Bang. 2020 ya. Nah, sebetulnya 2020. kita jualan pertama kali itu September 2019. Jadi waktu itu ada satu senior sales manager. Jadi waktu itu Abang masih senior sales manager. Oke. Terus kemudian ada 4 sales manager dan 22 orang health manager. 22 Health HM. manager, Health manager ya. HM. Oke. Kemudian sales kita itu ada sekitar 550 orang. Nah, tapi karena memang sebuah perusahaan baru, sistemnya juga masih belum in place, Iya. masih banyak yang mesti dibenerin. Itu bulan pertama itu bisa kita bilang bulan dengan perjuangan paling berat sih. Saking beratnya Azwar waktu itu Abang kehilangan 300 HP bulan pertama. Oh, terus Iya. Jadi waktu itu kan Kowe memang belum terlalu dikenal masih ya. kurang ya, Iya. masih. Kita datang ke orang itu nggak ada yang tahu Kowe ini apa. Orang masih bilang kalau baca nama Kowe itu Cowai, Atau kue mungkin. Kue, Makanan apa nih gitu. Causeway kayak gitu. Ada mungkin Coldplay ada nggak? Nah, jadi menurut Abang waktu itu perjuangan lumayan berat. Iya. Karena harus memperkenalkan perusahaannya dulu. Setelah kita perkenalkan perusahaannya, kita harus memperkenalkan lagi kategorinya. Apa sih water purifier? Betul. Apa sih air purifier? Jadi edukasinya tuh lumayan berat ya. Dan mungkin pada saat itu berbarengan itu opening dan welcoming COVID ya Bang ya? Ya kan Banyak keterbatasan nggak lama ya? habis dari situ kan kita kena COVID. Betul. Kan. Nah cuman memang Abang bilang COVID waktu itu, COVID 2020 awal Iya. itu ya. Waktu itu bisa dibilang COVID ini yang pertama tuh, Ya. yang PPKN ya, PPKM ya namanya. PPKM betul Bang. Itu yang pertama itu memang kita sebetulnya
mendapatkan impact yang sangat positif buat kita. buat kita. Air purifier kan ya? Betul, karena pemerintah waktu itu kan lagi ngomongin tentang HEPA filter. Betul. Ingat nggak waktu Iya, itu? ingat banget Bang. Sampai presiden tuh ngomongin HEPA filter, jadi Kowe betul-betul dapat support lah secara nggak langsung, dapat marketing ya, bantuan marketing dari pemerintah. Dan kita jual banyak waktu itu. Puncaknya di 2021 kita capai rekor pertama kita sepanjang sejarah Kowe waktu itu. 3.600 unit. 3.600 unit. Azor bayangkan, bulan September 2019 itu kita start dengan 120 unit, ya kan? September 2019, Juli 2021 nggak nyampe 2 tahun kan berarti, lompat ke 3.600. Luar biasa Bang. Ya, dan waktu itu semua yang tergabung di direct sales timnya Kowe bisa bilang mendapatkan income yang betul-betul luar biasa. Ketika di luar sana semua bisnis turun, Kowe benar. Dan saya masih ingat Bang, ada salah satu koran, saya lupa apakah koran Kompas atau Republika, ada tulisannya Kowe perusahaan di Korea Selatan menyedot menyedot tenaga kerja terbesar pada saat COVID. Betul, betul Azwar. Jadi memang Kowe ini kan secara organisasi kan memang skalanya gede banget ya. Ya, jadi kalau kita lihat di Malaysia itu sampai dengan puluhan ribu kan sebetulnya salesnya. Di Indonesia waktu itu memang masih sedikit. Cuman kan kita tahu waktu COVID datang banyak orang kehilangan pekerjaan, layoff di mana-mana. Orang yang punya usaha bangkrut. Nah sementara Kowe datang dengan opportunity yang besar. Di saat orang susah untuk jualan, di saat orang susah untuk cari kerja, Kowe membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Produk yang dijual pun produk yang paling dicari waktu itu, dapat endorsement dari pemerintah juga kan, sehingga akhirnya memang kita alhamdulillah bisa, ya tadi Azwar bilang, menyedot banyak tenaga kerja dan di-appreciate oleh pemerintah. Dan sehingga orang-orang yang kemarin mungkin kesulitan untuk menghidupi keluarga, alhamdulillah dengan Kowe terbantu dan benar-benar hasil yang luar biasa waktu itu. Secara income betul-betul berubah. Betul. Saya pun merasakan alhamdulillah. Semua merasakan impactnya ya. Iya, jadi menurut Abang, baik lagi COVID memang membuka sebuah kesempatan besar. Tapi harus diakui pas PPKM yang kedua itu pemerintah lebih ketat. Jadi kita betul-betul dilarang untuk beredar keluar dari rumah dan betul-betul diwajibkan untuk stay di rumah. Nah, Kowe waktu itu bisa dibilang terpengaruh secara negatif. Jadi setelah kita hit di angka 3.600, kita mulai merasa impact dari PPKM ini. Dan kemudian kan memang banyak masyarakat akhirnya yang sudah mengerti dengan HEPA filter, kemudian mereka juga mencari sendiri produk-produk HEPA filter. Nah, tapi bagusnya karena memang kita jumlah sales kita itu lumayan banyak, walaupun PPKM kedua itu memberi impact yang negatif, alhamdulillah setelah itu kita bangkit lagi. Nggak lama ya Pak ya? Nggak lama sih. Hanya hitung 1-2 bulan ya? Iya, cuma 1-2 bulan. Setelah itu kita mulai balik ke arah yang positif lagi. Dan kemudian Azwar tahu di bulan 2 bulan yang lalu itu kita mencapai penjualan tertinggi sepanjang sejarah Kowe 4.200 unit. 4.200 unit. 4.200 unit. 3.600 saja udah banyak jutawan di Kowe. Apalagi jadi 4.200. Itu dari berapa aktif health planner Bang? Waktu tahun 2021 itu kita punya sekitar 800 sampai 900. Sekarang dengan 4.200 itu Bang? Hampir 1.500. 1.500 ya Bang? Bayangkan manfaat yang dibawa 1.500 orang yang mendapatkan, berarti Kowe mencetak 1.500 jutawan. Ya, 1.500 jutawan. Gede banget. Belasan juta ada juga, puluhan juta ya Bang? Puluhan juta. Bahkan ratusan juta ada juga. Bahkan ratusan juta. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya, jadi memang menurut Abang kalau dari sisi income memang bisa dibilang bahwa Kowe ini menyediakan peluang untuk mendapatkan income yang luar biasa sih. Ya mungkin kita nggak terlalu familiar ya dengan cara bisnis seperti Kowe saat ini. Tapi setelah kita terjun, ya Azwar juga mengalami, ternyata ada ya perusahaan yang memang bisa memberikan income ternyata sebesar ini kita dapatkan sekarang. Kan saking nggak percaya orang, bahkan dia nggak tahu, ada yang bilang, ini perusahaan lagi bakar uang ya? Sebenarnya kalau bakar uang di tahun 89, dan di Malaysia di tahun 2006, dan mereka mengeluarkan komisi yang real seperti ini. Ya mungkin perusahaan melakukan bakar uang dalam tempo yang selama ini gitu kan? Betul. Dan Abang merasa bahwa selama 5 tahun ini masyarakat di
Indonesia pun sudah mulai mengenal sih Iya. bisnis model yang seperti ini. Betul. Makanya mulai berbondong-bondong masuk. Azwar tahu nggak sekarang itu rekrutmen kowe sekitar 1 bulan ini ya, Iya. itu mencapai angka 1.000 orang Per bulan. per bulan. Masya Allah. Ya, Kebermanfaatnya sangat luas ya bang. itu Biasa. itu yang sebenarnya susah untuk dinilai dengan uang ya. Betul bang. Itu. Iya. Tadi 5 tahun berjalan seperti ini bang. Nah, coba Azhar pengen tahu nih bang, bagaimana menurut pandangan abang proyeksi bisnis Kowe ke depannya di Indonesia bang? Oke, coba kita lihat dari sisi perusahaan dulu. Ya, Kowe ini sudah berdiri di dunia itu dari tahun 1989 dan terus tumbuh secara konsisten. Dan mereka bukan hanya bertahan di satu negara, tapi mulai buka di banyak negara. ya, Terakhir buka itu di Indonesia, sebelumnya itu di Malaysia. Malaysia pun sebetulnya bisa kita jadikan perbandingan yang apple to apple ya, Betul. dengan Indonesia ya. Betul. Malaysia itu tadi Azwar udah mention ya, buka tahun 2006. Azwar tahu penjualan di Malaysia itu sekarang 1 bulan berapa? per bulan berapa? 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun per bulan. Jadi bukan perusahaan kecil lagi. Dan mereka start dengan jumlah sama persis seperti Indonesia. 1 triliun itu maksudnya apa bang? Apakah omsetnya? Atau Omset. Omset 1 Omset triliun 1 triliun per bulan. per bulan. Dan itu cicilan dan sewa di Malaysia. Bayangkan berapa ribu unit mereka bisa jual. Ya, Jadi kalau abang melihat, Malaysia itu harusnya bisa jadi benchmark buat kita. ya, Good newsnya adalah ada beberapa hal. Di Malaysia itu mereka mencapai angka 3.000 itu butuh waktu sekitar 5 tahun lebih. betul. Ya, kita itu cuma butuh waktu 2 tahun aja. Ya, Jadi abang bisa bilang bahwa kecepatan pertumbuhan Kowe Indonesia itu 2 sampai 2,5 kali lipat lebih cepat dari Malaysia. Kebayang betul nggak? bang. Betul. Malaysia sekarang bisa kita bilang udah bukan jutawan lagi, ya kan? Udah miliarder kalau di situ. Miliarder, betul. Iya. Dan bagusnya buat kita, selain dari kecepatan pertumbuhan, penduduk di Malaysia 32 juta. Kita berapa? hampir 9 kali lipat ya bang. 9 kali lipat. Jabodetabek aja ukuran penduduknya sama dengan Malaysia. Betul bang. Tapi Azwar kalau lihat Jabodetabek itu ibaratnya kota besar semua itu. Betul. Malaysia 32 juta tersebar di kampung-kampung segala macam. Betul. Bayangkan potensinya. Betul. Bayangkan. It means inshallah we will richer than them. Salah. Iya, karena Betul, Bang. ibaratnya kue itu gedenya minta ampun. Iya. Sementara yang masih ngambilin kuenya itu jumlahnya masih kecil banget. Ini abang kasih data sedikit ya. Kita udah buka 5 tahun sampai 6 tahun Azwar. Customer kita itu jumlahnya baru 60.000 orang. 60.000 orang. 60.000 Kalau nggak salah di mereka 60.000 itu per bulan ya? per bulan udah lebih 60.000 sampai 80.000. Kita baru 60.000, tapi lihat hasilnya alhamdulillah kan. Iya. Kita udah menikmati uang. Tadi Azwar bilang jutawan, Bahkan ratusan juta. bahkan ratusan juta. Dan itu bisa kita bilang baru sebagian kecil dari pasar yang kita baru ambil. Betul. Di Jakarta sendiri jumlah penduduk, kan target kita kan sebetulnya pakai galon. Penduduk yang minum dari galon bermerek itu 2,2 juta. Jakarta top. 6 tahun, hampir 6 tahun kita buka, baru 60.000. Dan hasil udah seperti ini. Kebayang nggak usah kemana-mana, Jakarta aja bisa bikin bisnis kita seberapa besar Kowe. Betul. Nah, dari perusahaan, terus kemudian dari sisi produk. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang nggak butuh air yang sehat? Ya, Siapa sih yang nggak butuh udara yang bersih? betul. Apalagi di kota besar ya bang? Apalagi kota besar, Betul. ya kan? Polusi di mana-mana ya? Polusi di mana-mana. Sebentar lagi kita masuk musim panas, akan banyak tuh keluar lagi tuh ya AQI, Betul. ya kan? Betul. Indeks udara udah sampai 170, 180 merah sampai Iya, bergagat, ya kan? iya. Itu udah waktunya kita untuk jualan air purifier sebanyak-banyaknya. Nah, untuk water, apalagi gedenya minta ampun. Kowe itu punya target bahwa semua pengguna galon itu adalah target untuk penjualan water purifier. Bayangkan ada berapa orang, Azhar tahu kan? Iya. Berapa pengguna galon di Indonesia? Ya, hampir mau mencapai 50% ya bang? Nah, hampir 50% penduduk Indonesia itu minum dari galon.
Itu target kita. Jadi kalau Azwar tanya ke depan seperti apa, sepertinya ini kalau kita kerjakan mudah-mudahan ya 6-7 turunan bisnis ini nggak akan habis. Jadi bisa kita wariskan Bisa kan? kita wariskan ke Cucu anak kita ya, Bang? cucu kita. Nah, Dan bukan jumlah yang kecil, betul. jumlah yang besar. Dan makin ke sini awareness terhadap KOE semakin bagus, branding kita semakin kuat, awareness terhadap produk-produk water purifier sama air purifier semakin bagus, edukasi, dan kemudian orang juga kan lebih paham tentang kesehatan. Azwar paham kan sekarang kan? Dulu mungkin orang nggak peduli dengan mikroplastik, orang nggak peduli dengan pencemaran udara. Betul. Sekarang sangat-sangat aware. Jadi menurut Abang ini saat yang tepat bagi masyarakat ya melihat peluang yang disediakan oleh KOE ke depannya. Jadi menurut Abang kalau dilihat 5-6 tahun ke depan kayaknya rugi banget ya kalau kita nggak ikut di pesawat yang mau lepas landas ini. Apakah kita nanti pas pesawat itu udah terbang tinggi kita baru jadi penonton ya? Susah. Ya, ketinggalan ya, Bang. Ketinggalan. Ya, miss the moment lah gitu ya. Ya. Ya luar biasa sih Bang. Saya jujur dari tadi dengar Abang ngomong tuh kayak branding gitu Bang. Branding ya. Maksudnya branding bagaimana nanti insya Allah khususnya Rock Team Bang, Yes. karena Abang ibaratnya GMB Rock Team akan membesarnya seperti apa gitu Bang. Gitu. Nah ini nanti mudah-mudahan ini di-share juga, kita pengen tahu nih Bang, bagaimana sih tips dan trik untuk kita bisa sukses dan membesar di KOE Bang. Oke. Itu karena kalau saya selalu bilang KOE adalah salah satu wasilah untuk kita mendapatkan income yang besar dan percepatan karir Bang. Betul. Menurut Abang, tips dan triknya boleh Bang? Mungkin Abang akan urutkan. Nah, yang pertama itu menurut Abang adalah kita kalau mau berusaha dan mendapatkan hasil yang besar, usahanya nggak mungkin gampang. Betul, betul. Ya, kita harus berusaha keras. Ya. Dan menurut Abang di perusahaan manapun, di bisnis apapun, yang mau mendapatkan income yang besar dan sukses di karirnya, usahanya harus keras. Perjuangannya besar ya. Perjuangannya lebih besar. Tapi Alhamdulillah, KOE ini membuka kesempatan buat semua orang. Ya. Bukan hanya segelintir orang, enggak. Siapapun bisa sukses dan punya uang sampai ratusan juta di KOE. Siapapun punya hak siapapun. Ya, sukses ya. Iya. Kalau Azhar tahu, mungkin kalau di sebuah perusahaan presiden direkturnya satu, terbatas. Atau GM-nya satu. Betul. Di KOE mau punya 2, mau punya 3, mau punya 10, mau punya 20, bisa. Malaysia berapa Bang GM? Malaysia sekarang punya 16 orang GM. 16 GM. 16 orang GM. Penduduk 30 juta. Kita 290. 285. Nah, 285. Boleh nggak kita kali 10? Boleh Bang. Boleh nggak? Boleh Bang. Berarti bisa 150 orang GM Betul. sehari di Indonesia. Artinya apa? Peluang terbuka lebar. Dengan rata-rata income GM 16. Kalau Indonesia aja lah ya. Yeah. Indonesia ya mungkin sekitar 350 juta. 350 juta itu dari penjualan mungkin baru sekitar 2.000, Ya, 3.000 unit ya Bang ya? Ya, betul. Berarti GM sana kalau let's say Abang tadi bilang jualannya udah di atas 50.000, berarti rata-rata minimal per GM udah 5.000 unit Bang. Iya. It means kalau saya itu Bang, income GM itu udah rata-rata di 700 juta Bang, per bulan. Per bulan. Lanjut Bang. Agak pusing. Maksudnya agak dengan uang sebesar itu kita bisa melakukan bermanfaatan yang sangat luas Bang. Pasti. Itu sih Bang. Pasti. Dan kita betul-betul berharap bahwa orang bisa mempelajari peluang ini dengan baik. Nah, balik lagi, jadi memang kalau mau sukses di KOE, kita harus berusaha lebih keras lagi. Betul. Tapi alhamdulillah bagusnya jumlah orang yang bisa sukses di KOE itu tidak pernah kita terbatas. Tidak terbatas. Terus yang kedua, namanya perjuangan itu pasti kadang berhasil, kadang belum berhasil. Kadang tertunda ya Bang? Kadang tertunda. Betul. Ya, artinya apa? Jangan pernah patah semangat. Semua orang sukses KOE, mau di Indonesia, mau di Malaysia, itu semua orang yang mau bertahan di tengah badai. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Setiap jatuh kita bangun lagi. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Betul. Kalau mau sukses di KOE seperti itu. Yang ketiga, yang paling penting dalam kita membangun bisnis kita di KOE, yang pertama adalah integritas menurut Abang. Integrity. Jaga integritas. KOE ini sebuah perusahaan yang menurut Abang sudah memberikan banyak manfaat buat kita. Dan kita tahu bahwa KOE ini sebetulnya mempunyai banyak investor yang mengharapkan untung kan dari perusahaan itu. Betul. Ya kan, selama Indonesia yang menguntungkan buat mereka,
mereka akan lanjut bisnis di Indonesia, bahkan akan invest lebih banyak lagi. Kita nggak tahu, siapa tahu 2-3 tahun lagi mereka buka pabrik di Indonesia, who knows, ya kan? Dan item-item yang lain Betul, akan nambah. turun ya Bang? Artinya apa? Artinya adalah supaya perusahaan ini bisa berlangsung lama di Indonesia, kita harus membuat perusahaan ini sehat. Betul, setuju. Secara perusahaan dan secara finance. Artinya integritas tentang penjualan kita itu betul-betul harus dijaga. Terus yang kedua, kalau untuk sisi perusahaan, KOWE ini pasti punya aturan yang mesti kita patuhi. Jadi jangan sampai ada aturan yang kita langgar. Ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa awamnya, kita harus memastikan KOWE-nya bisa lama di Indonesia, dan kita juga harus bisa memastikan kitanya bisa lama di KOWE Indonesia. Setuju ya? Setuju Bang. Jadi makanya Bang, integritas di segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan di KOWE ini betul-betul harus bisa kita junjung tinggi. Ya. Yang keempat, tadi yang kedua udah. Ini yang balik lagi ke yang tadi. Ya. Yang keempat itu adalah jangan pernah puas. Ya, jangan pernah puas hanya punya uang 20 juta. Karena ada yang punya uang 50 juta. Jangan batasi diri kita Bang. Jangan batasi diri. Jangan puas dengan 50 juta karena ada yang punya income 100 juta. Betul. Jangan puas 100 juta, ada yang punya income 300 juta. Betul. Jadi harus tetap berusaha untuk meningkatkan. Jadi kita mesti punya cita-cita yang tinggi. Karena KOWE membuka itu semua buat semua orang, nggak dibatasi cita-citanya. Betul. Nah, artinya apa? Semakin kita bisa sukses di KOWE, nah ini yang paling penting. Dan menurut Abang ini priceless. Kita bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang. Betul. Asal kebayang nggak betapa bangganya kita bisa bantu 300 orang HP yang semua mungkin sebelumnya kesulitan keuangan, sekarang punya uang. Berkembang ya? Iya, sekarang kita punya 1.500 orang yang jualan setiap bulan. Bayangkan, ya kan? Kalau memang kita nggak bantu mereka, seperti apa tuh kehidupan mereka, gitu kan? Sekarang begitu mereka join KOWE, alhamdulillah terbantu semua. Dan menurut Abang itu priceless. Priceless Bang, betul. Karena kan kata Rasulullah juga, orang terbaik adalah orang yang memiliki kebermanfaatan buat orang banyak Bang. Setuju. Betul. Dan di KOWE sangat-sangat terbuka kesempatan untuk itu. Baik. Jadi menurut Abang, kalau memang mau sukses yaitu harus berani untuk bekerja keras, tidak boleh pantang menyerah, harus punya integritas, tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang, selalu berpikiran untuk maju. Nah, yang kalimat yang terakhir menurut Abang, sebenarnya ini sejalan dengan yang nomor 4 tadi. Di KOWE ini kalau mau jadi seorang sales yang punya uang banyak bisa, tapi akan lebih mudah dan lebih besar lagi kemungkinan untuk mendapatkan uang yang jumlahnya lebih besar kalau kita mau mempunyai karir di KOWE. Karir di KOWE itu bagus banget, ya, mulai dari HM, SM sampai dengan GM. Dan setiap jenjang karir itu rata-rata income-nya jomplangnya minta. Jomplang ya Bang. Itu tuh. Ya, jadi menurut Abang Answar, ambil peluangnya, berusaha bersama-sama, karena di KOWE itu memang secara organisasi tidak ada satu orang pun yang bekerja secara sendiri. Ya kan? Semua orang di KOWE itu sama-sama berkepentingan untuk sukses bersama-sama. Tidak ada seorang HM yang bisa sukses kalau dia tidak mensukseskan semua orang yang di bawahnya dia. Betul kan? Betul. Gak ada seorang SM yang sukses kalau dia nggak bisa bikin HM yang sukses. Betul. Gak ada GM yang sukses kalau dia nggak bisa bikin SM-nya sukses. Dan semua intinya adalah ke siapa? HP-nya kita, ke sales-nya kita. Betul. Jadi mulai dari GM sampai dengan HM, semua bekerja sama untuk membantu supaya sales kita itu bisa sukses semua. Bagusnya di KOWE itu. Betul. Jadi kayak ada salah satu album, keterikatan keterkaitan Bang. Yes. Pas banget ya, keterikatan keterkaitan. Bagus. Aduh, Masya Allah, ini luar biasa banget nih. Nggak salah nih, jauh-jauh dari Bandung ke rumahnya Bang Andri. Ilmunya daging banget teman-teman. Jadi ya tadi ada 5 ya tips untuk bisa sukses menjalankan bisnis KOWE. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Ya. Sharing yang luar biasa ini. Ya. Saya pribadi pulang ke Bandung, saya akan bawa spirit yang lebih semangat lagi Bang. Bikin lebih semangat lagi, dan semoga Abang dan keluarga semakin sukses. Amin. Dan Abang tetap bersabar untuk mendampingi kita, biar kita bisa sukses bareng-bareng Bang. Insya Allah. Okay. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bandung Answar. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang baru dan menambah motivasi teman-teman semua ya. Siap Bang, insya Allah.
Oke, Oke abang, pagi abang. ketemu lagi ya. Abang.